Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akiwa, NIM 191220814. Langsung saja, saya akan menjelaskan statistika dalam arti sempit dan dalam arti luas. Statistika dalam arti sempit merupakan kumpulan data yang menjelaskan sesuatu, sedangkan dalam arti luas merupakan metode dan aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis, serta menginterpretasikan data yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, penerapan statistik di ilmu bisnis dan ekonomi. Yang pertama, bidang akuntansi. Bidang akuntansi merupakan perusahaan akuntansi publik dalam rangka pengambilan sampel atau contoh akan menggunakan statistik, di mana sampel tersebut harus memiliki kaidah-kaidah tertentu ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua, keuangan atau finance. Para konsultan keuangan menggunakan beberapa jenis informasi statistik seperti rasio, keuangan, dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Yang ketiga, pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel untuk penelitian dalam rangka peluncuran produk baru. Yang keempat adalah ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan statistik untuk memperkirakan atau meramalkan kondisi ekonomi masa mendatang. Yang kelima, bidang penelitian dan bisnis. Digunakan sebagai alat pengolahan data dalam suatu penelitian tertentu yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, dalam penelitian bisnis terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama pengujian deskriptif dan yang kedua pengujian inferensi. Pengujian deskriptif, pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Data yang diolah dalam statistik deskriptif hanya satu variabel saja. Kemudian pengujian inferensi, pengujian yang melibatkan dua atau lebih variabel. Pengujian inferensi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pengujian hubungan atau kolerasi, yang kedua pengujian pengaruh atau regresi, yang ketiga pengujian perbedaan atau Poirot sample t-test, independen sampai t-test, dan lain-lain. Kemudian isi statistik, terdapat tiga hal yang sangat penting dari statistik, yaitu yang pertama, data merupakan kumpulan keterangan atau fakta yang dapat dibentuk kategorik, misalnya baik atau buruk, ataupun bilangan yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan. Yang kedua, kriteria keputusan. Setelah data diolah dengan statistika, kemudian akan menghasilkan berbagai kriteria keputusan. Sama halnya dengan pilihan masing-masing kriteria keputusan memiliki manfaat dan akibat bagi kita. Yang ketiga, keputusan. Dari beberapa kriteria keputusan kemudian diambil. Data berdasarkan jenis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dapat disebut data hasil kategori atau pemberian kode. Untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan seperti jenis kelamin, status, dan lain sebagainya. Dan data kuantitatif berupa angka dalam arti sebenarnya. Jadi, berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Data kuantitatif terbagi menjadi dua, yang pertama data nominal dan yang kedua data ordinal. Data nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data.
Dan data ordinal disebut juga data kuantitatif namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Kemudian, data kuantitatif terbagi juga menjadi dua. Yang pertama data interval dan data rasio. Data interval menepati level pengukuran data yang lebih tinggi daripada data ordinal. Karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urutan tersebut dapat dikuantitatifkan. Data rasio merupakan data dalam tingkatan pengukuran paling tinggi di antara jenis dan lainnya. Selanjutnya, contoh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sini ada tabel. Kolom nomor itu adalah data nominal, kolom kelas adalah data ordinal, dan kolom nilai adalah data interval. Kolom juara adalah data ordinal, dan kolom hadiah adalah data rasio. Selanjutnya, data berdasarkan sumbernya terbagi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari subjek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan interview atau wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.